jam 19.59 Kang Dedi tingali macetnya edan-edanan di kilometer 2 tol Paster. Gara-gara apa? Gara-gara para pekerja bus pariwisata Jawa Barat kerdarana cenah di gedung sate nepi ka ayeuna cenah cek di Twitter 3 menit yang lalu lagi ada di Jakarta lagi sekarang menuju ke Jakarta. Masalahnya adalah heran zolim seumat-umat. Tadi dia Allah saya viralin ya. Saya nggak mau viralin karena apa? Menurut saya zolimnya adalah ke umat, bukan hanya ke satu orang. Ini lihatin ibu saya udah jalan dolim memang. Buat apa? Buat sampai keluar Tol Baros nyari toilet. Nutup jalan, iya. Orang yang dirugikan. Di antara lainnya nih mobil-mobil ini. Kebayang nggak? Gue tahu nih yang demo akan mikir kayak gini-gini karena cuma mikirin kepentingan sendiri aja. Aduh. Ini gimana mas? Minta bantuan karena kesini bu saya. Aduh. Mau dikasihani apa gimana? Enggak tegak anjing. Nyampe ke Kang Deddy Mulyadi biar beliau tolong beresin ini karena bisa jadi bisa jadi dia para pekerja pariwisata Jawa Barat ini berulang lagi gimana? Makin banyak umat yang kena. Coba nih ya, kalau perkara soal bisnis jadi jelek, berhubung saya juga pedagang, itu pintar-pintar kitanya aja anjir. Biar pintar lu marketingnya gimana. Semua orang juga lagi struggle. Nih ya, ini baru dari sektor bus lah intinya gitu yang demo. Bisa jadi nanti di sektor lain yang demo, bayangin bagi mereka yang tidak mendapat hak misalnya atau apapun yang mereka akan bisa melakukan demo sama merugikannya seperti para pekerja pariwisata Jawa Barat ini. Bayangin juga. Logika aku adalah kalau misalnya mau demo ke Kang Deddy Mulyadi, heran tuh. Kalau misalnya mau demo ke Kang Deddy Mulyadi, ke rumahnya, jangan ke jalanan, tolong. Kenapa sampai keluar Baros kios juga ya? Kan yang mau pada masuk tol. Oh jadi nggak boleh banget ya? Yang diam jalan. Ini ya jam. Salah alamat, cacat logika, dan gagal analisa para pendemo hari ini di Gedung Sate. Tapi selamat tinggal nalatai, selamat pagi. Yang memberatkan itu poin 3, hanya 1 poin ya. Yang mengatakan piknik yang dibungkus study tour itu dilarang. Oke, itu yang sangat memberatkan. Santai sambil pelan-pelan. Pada dasarnya, statement apa lagi ya? Pengen dicabut, tanya pada diri Anda sendiri, apakah betul-betul study tour itu study tour? Udah dapat poinnya? Memang pada dasarnya dari mulai beberapa tahun yang lalu kondisi di negeri kita adalah anjir membungkus kegiatan piknik. Studinya hampir sama sekali hilang. Anda pernah nyusun itinerary, pernah nyusun schedule-nya. Apakah ada pola-pola bagaimana memberikan edukasi? Apakah ada pola-pola bagaimana supaya siswa kita berkembang, bertumbuh? Karena ada beberapa sekolah yang ditaruh di kelas 3 dan itu salah. Sepertinya persentase untuk Anda paham yang ngomong barusan kecil sekali. Anda boleh teriak-teriak, misalnya sebagai siapapun ya, saya tidak bercerita bos travel. Kenapa dia jadiin perpisahan pas untuk hiburan, di luar sekolah? Demonya bukan jadi buat isi begitu. perut, tapi demonya buat memikirkan bagaimana menjaga kemapanan atau bahkan kemewahan. Malu sama orang tua murid yang tukang beca, pekerja serabutan, orang yang bahkan pengangguran. Mereka tidak teriak-teriak. Jangan mengancam untuk ada demo yang lebih besar lagi, baru 10% datangnya karena rakyat Jawa Barat, ibu-ibu, emak-emak yang menjerit dengan adanya studi tour yang dibungkus dengan piknik, itu tidak sedikit jumlahnya. Mudah-mudahan dapat poinnya. Walaupun menjelang mau tidur, tapi minimalnya ini harus disampaikan. Tersampaikannya apa? Dan ada yang ditagih di awal anjir. Orang bebal akan tersinggung, tapi orang sadar akan merenung. Apakah yang terjadi
sekarang ini di tahun-tahun kemarin betul-betul study tour atau memang sesuai dengan yang Kang Deddy sampaikan? Piknik berbungkus study tour. Tanya pada nurani Anda, layakkah Anda demo untuk nyuruh mencabut kata-kata tersebut? Kayaknya nggak layak. Realitanya memang betul. Piknik dibungkus study tour. Itu yang terjadi. Pahit memang mendengar kenyataan itu. Tapi mana yang Anda pilih? Pura-pura dicintai atau benar-benar dibenci? Lebih baik mana? Mimpi indah berkepanjangan atau menghadapi kenyataan? Dan kenyataan itu tidak mudah, tidak manis, sepahit empedu, tidak semanis madu. Adil kata Lino Pecuramin Kasaruga bahasa ingatnya juga. Nah itu. Salam satu kopi, salam kopi Tozi dari Kopi Kita Berkawan. Bukan saya sebagai Yang pahit. seorang yang cabut study tour, tidak. Tapi kalau belum ada konsep yang betul-betul study tour beneran, betul-betul wisata edukasi beneran, sudahlah, habis energi teman-teman berdemo. Udah salah alamat. Untuk urusan salah alamat di postingan sebelumnya pernah saya sampaikan. Alamatnya bukan ke Gedung Sate kalau mau berdemo, karena kita harus urut benang merahnya dari mana. Bukan salah PO, bukan salah IO, tapi ada posisi sekolah membebani orang tua murid terlalu tinggi, spernya terlalu tinggi, sehingga IO jadi benteng. Harusnya ke dinas pariwisata demonya. Salah. Agak mahal atau cukup mahal. Indikasinya seperti itu, walaupun tidak semua, hanya beberapa, bisa dibilang oknum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya sambil tiduran aja ya untuk demo-demo yang ribuan tadi. Sampaikan keluarga gitu dengan baik, ini kan jadinya mungkin di sini wisatanya akan berkurang gitu ya. Oke, gini. Pertanyaannya adalah, kata siapa wisata berkurang? Karena kan mungkin banyak penyegelan dan sebagainya. Enggak, jadi begini, hutannya dikembalikan. Kalau hutannya dikembalikan, sistem nilainya dikembalikan, wisatawan tidak akan hilang. Tetapi berbanding terbalik, kalau hutannya hilang, perkebunannya hilang, yang adalah bangunan-bangunan taruhan sama saya, tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu hanya untuk mengejar mode atau model. Kita tahulah, banyak tempat wisata, bangunan-bangunan mewah yang dibangun, hari ini ditinggalkan oleh pengunjung. Tapi pertanyaannya adalah, Oh ya, laut berguguran pernah benar. ditinggalkan pengunjungnya? Apakah hutan pernah ditinggalkan oleh pengunjungnya? Tidak akan pernah. Karena manusia itu akan kembali ke laut dan kembali ke hutan ketika dia dalam kegelisahan. Itu kerinduannya. Sampaikan keluarga. Tidak. Kembali ke laut ya, ke hutan. Gitu, bener. Jadi selama ini cuma ngandelin dari murid doang. Dan itu salah. Jadi kenapa nggak dijadiin para murid itu yang saat itu sebagai bonus aja, jangan dijadiin penghasil komoditi utama. Itu salah. Nah yang kayak gini nih yang bikin udah next. Naik. Izin bertanya, tanpa maksud menyudutkan Apa siapapun. sih Bas pariwisata yang turun ke jalan menggantungkan hidupnya dari study tour anak sekolah. Study tour yang setahun sekali itu, apakah cukup untuk menghidupi selama 12 bulan? Atau mungkin ada alasan lain yang belum kami tahu. Kami hanya ingin memahami, bukan menghakimi. Izin bertanya, tanpa maksud. Hatur nuhun Pak Dedi, terima kasih banyak yang sudah berkomitmen tidak akan mencabut larangan study tour hanya untuk membebani wali murid saja itu. Dan selamat jalan untuk saudara-saudaraku yang berdemo. Di depan masih banyak rezeki, bukan hanya dari murid-murid yang mau study tour, banyak dari yang mau jarah, yang mau piknik ke Jogja, ke Bali, ke Subang itu Tangkuban Perahu, terus ke Ciater, banyak saudara-saudara. Rezeki masih banyak, tidak hanya untuk study tour. Ya, paling. Selamat jalan, semoga kalian semua diberkahi, panjang umur, banyak rezeki. Salam sauyunan. Iya. Sektor wisata Jabar lumpuh akibat larangan study tour. Supir hingga UMKM demo ke Gunung Sate.
Oke, kita punya masalah nih, sektor wisata Jabar yang lumpuh. Tapi Berarti kalau benar penyebabnya selama ini. disimplifikasi dari larangan study tour aja, itu juga kurang tepat. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan sektor wisata Jabar lumpuh. Contohnya pungli, udah rahasia umum gitu. Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi nomor 1 yang paling banyak punglinya. Ini kata Satgas Saber Pungli loh. Termasuk pungli-pungli yang ada di tempat wisata. 1 Punya PR kilometer dari tempat banget sektor wisata udah pariwisata di dimintain si Jawa tiket. Barat 500 tuh, ya meter itu dari ya tempat itu wisata punglinya. udah dimintain Ya. tiket lagi. Belum parkirnya digetok 50-100 ribu, buset. Ini yang menyebabkan orang-orang tuh jadi malas kalau liburan. Faktor lain bisa jadi orang-orang malas liburan karena aksesibilitas ke tempat liburan itu buruk. Puncak macet, Lembang macet, Curug macet. Liburan bukannya healing, refreshing, malah stres. Bisa jadi juga karena promosi dan pemasaran dari dinas pariwisatanya ya kurang Buruk, efektif. ya Atau itu. ya memang ekonomi masyarakat lagi buruk, daya belinya lemah. Karena liburan kan untuk orang-orang yang kebutuhan Malah primer dan stres. sekundernya udah terpenuhi ya. Sektor wisata Jabar lumpuh. Nah itu Assalamualaikum, tersier sampurasun, liburan. Wilujeng Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet Bener. dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Dan saya sampaikan ya pada hari kemarin ada demonstrasi di Gunung Sate. Bahkan melakukan blokade jalan di jembatan Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan. Baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tour. Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan Jadi piknik lah. kegiatan Nah, jadi piknik ini kan. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi jeep di daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Harusnya yang demo itu Bukan orang hanya tua, dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. siswa. Nah, Insya iya. Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Jadi sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Salam hormat untuk semuanya ya. Semoga diberkahkan dan semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Orang-orang. Bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mm-mm. Dan alasan studi Iya. tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik, atau walaupun tidak dipaksa anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik. Assalamualaikum, sampuras. Nah, benar. Benar. Berarti kan selama ini coba dari sektor itu. Ya harusnya kan yang piknik itu yang kebutuhan primer sama sekundernya kan udah terpenuhi. Itu kan kebutuhan tersier. Lagian heran sih. Kenapa ya pada begitu, dok? Lu juga ada ya sejenis wisata edukasi gitu. Tapi kan kenapa sekarang ada ditaruh di terakhir setelah mau keluar? Kan heran. Dan itu jauh. Kan harusnya kalau misalkan ke Bali misalkan ya udah keliling Pulau Bali aja. Jangan Surabaya ya baru Malang di Papai
ke setiap kali papai begitu ya salah juga, kosnya jadi tinggi juga, dan kesalahannya itu sih. Coba kalau misalkan satu tujuan, misalkan ke dari apa namanya, dari Jawa Barat ke daerah Jawa Timur atau ke Jogja deh, ya udah keliling kota Jogja aja, kemana, ke pantai, ke gunung ke pantai ke kemana ke, tapi tetap di wilayah Jogja juga, nggak akan seperti mahal ngecas 3 kota di papai di, iya, ngeri anjir, dan ditaruh terakhir. Nah bukannya itu tuh harusnya ditaruh di kelas yang menengah ya, yang kelas tengah-tengah itu, jadi di kelas 2 SMP atau SMA, kenapa ditaruh terakhir? Atau itu mah habis itu udah mah ditaruh terakhir, dilaksanainnya bukan pas semester 1 tapi pas udah jadi apa namanya, pas udah tidak jadi apa namanya, siswa dari sekolah tersebut. Lebih kacau lagi, itu mah bukan studi, itu mah piknik namanya. Aneh emang udah benar itu kebijakan dasar emang. Manusia ada aja. Oke, gitu dulu dari saya. Itu apa, ada lagi, pasti ada lagi yang kayak gini nih, yakin. Yuk, kalaupun suka boleh di subscribe, bisa lah, terserah mau subscribe atau enggak, bodo amat lah, nggak penting. Info lanjutnya nanti ada. Oke, nice, see you, bye.